Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang best practice saya sebagai seorang pendidik di SMK Negeri 1 Girimulyo. Topik yang saya pilih ini adalah pemanfaatan teknologi tepat guna dengan materi pokok yang akan saya angkat yaitu menteknologikan akuntansi di mana belajar akuntansi menjadi lebih mudah dan menarik. Saya merupakan alumni UNZ, baik S1 maupun S2-nya. Kemudian mapel yang saya ampu adalah akuntansi dasar, akuntansi pajak, akuntansi keuangan, dan komputer akuntansi. Media sosial yang saya gunakan sebagai media untuk pembelajaran meliputi Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter, semuanya Winarto OC. Kemudian YouTube pembelajarannya adalah Wins Corner. Kemudian website yang saya gunakan adalah pojoilmu.net dan jendelailmu.web.id. Inti ataupun sasaran pokok dari best practice saya ini adalah yang pertama, penggunaan pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Yang kedua adalah pemanfaatan perkembangan teknologi untuk pembelajaran akuntansi. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis soal kasus nyata yang mirip pada dunia usaha dan dunia industri. Dan yang terakhir, sasarannya adalah mengoptimalkan peran dan fungsi akuntansi dalam dunia bisnis melalui aplikasi akuntansi. Ada 3 jenis aplikasi akuntansi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah akuntansi manual berbasis Excel, yang kedua adalah Accurate, dan yang ketiga adalah Miyuk Accounting. Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang kami gunakan adalah yang pertama, pendekatan pembelajaran deep learning ataupun pembelajaran mendalam, di mana esensi pokok dari dalam pendekatan pembelajaran ini adalah anak memiliki kesadaran ataupun berkesadaran, kemudian memiliki makna, dan prosesnya harus menyenangkan. Yang kedua, model pembelajaran yang saya gunakan adalah sebagian besar menggunakan problem-based learning. Walaupun di sela-sela model tersebut kami juga menggunakan discovery learning. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran yang kami gunakan adalah diskusi, kemudian pembelajaran praktik berdasarkan pada kasus nyata yang mirip dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Dalam proses pembelajaran akuntansi, ini jelas harus didukung dengan perkembangan teknologi ataupun internet. Untuk itu, saya selaku penulis ataupun seorang pendidik membuat situs dalam internet yang diharapkan dapat membantu peserta didik memahami akuntansi dengan lebih baik. Alamat web tersebut adalah www.pojoilmu.net. Isi dari web tersebut ini adalah berkaitan dengan sumber belajar, khususnya adalah pembelajaran akuntansi, kemudian materi akuntansi, soal akuntansi berbasis online, dan juga soal praktek akuntansi dan kuis. Ini merupakan tayangan dari pojoilmu.net. Kalau Bapak dan Ibu semua perhatikan, ini di sebelah kiri ini ada informasi kurikulum, kemudian ada juga undang-undang dan peraturan pemerintah, kemudian ada sumber belajar dan sebagainya. Kemudian yang paling penting dari laman ini adalah anak-anak bisa mencari tentang soal akuntansi. Kami sudah tayangkan ataupun sampaikan, kita upload di dalam web ini secara lengkap, sehingga anak bisa belajar dimanapun mereka berada, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Kemudian untuk mengukur kemampuan anak di dalam belajar, ini sudah kami sediakan tentang tes online akuntansi. Tes online akuntansi ini sangat komplit, yaitu mulai dari ujian teori kejuruan, kemudian ada soal-soal kuis akuntansi, kemudian ada latihan soal yang non-token. Ini ada 9 jenis, mulai dari akuntansi keuangan, akuntansi dasar, sampai komputer akuntansi. Kemudian kami juga menyajikan tes kompetensi berdasarkan by token. Kalau by token ini soalnya jelas, hot, high order thinking. Selanjutnya, bagi anak-anak yang menginginkan tentang pembelajaran akuntansi berbasis spesifik, ini kami sudah membuatkan kategori pembelajaran. Ada akuntansi biaya, akuntansi dasar, akuntansi keuangan, sampai ke psikologi. Ini kami juga memberikan motivasi ataupun saran untuk menguatkan anak dalam mencapai prestasinya. Inilah sekali lagi ini laman dari web Winarto website yaitu pojokilmu.net, informatif, akurat, dan mencerdaskan. Selanjutnya, yang ketiga, setelah kita memanfaatkan teknologi dalam bentuk internet, pembelajaran kami dasarkan berbasis pada soal kasus. Pembelajaran ini pada soal kasus real yang ada di dunia nyata. Sasarannya adalah peserta didik mampu menganalisis dan memproses data transaksi sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Sobat semua atau Bapak dan Ibu semua bisa menyaksikan salah satu bentuk ataupun jenis dari soal kasus yang saya buat berikut ini. Ini soalnya meliputi informasi umum, ini ada kebijakan akuntansi, identitas perusahaan, kemudian ada kebijakan akuntansi, mulai dari kebijakan pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, kemudian penyusutan aktiva tetap, akun yang diperlukan di dalam akuntansi, sampai dengan data supplier dan customer. Kami sajikan secara komplit. Kemudian, berkaitan dengan olah data akuntansi, ini ada dokumen akuntansi. Kami juga buatkan dokumen akuntansi sebagai bahan praktek peserta didik. Ini nanti bisa dipraktekkan dalam akuntansi manual berbasis Excel, kemudian Accurate ataupun NIOP. Ini salah satu contohnya adalah bukti pengeluaran kas, voucher kas kecil, kemudian ada bukti pengeluaran kas sebagai pembayaran hutang, kemudian ada nota kontan ketika melakukan penjualan tunai, ada juga penerimaan kas, kemudian ada juga ini apa? Faktur. Faktur ini merupakan salah satu dokumen ataupun bukti kita melakukan penjualan secara kredit, yaitu optimalisasi aplikasi komputer akuntansi. Untuk meningkatkan akurasi dalam olah data akuntansi, maka harus didukung dengan aplikasi komputer akuntansi. Dalam hal ini, aplikasi yang kami gunakan adalah akuntansi manual berbasis Excel, Miyop Accounting, dan Accurate. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu semua, best practice saya untuk membantu mencerdaskan peserta didik di tapal batas ataupun di SMK Negeri 1 Girimulyo yang meliputi dari penggunaan metode, model, dan pendekatan pembelajaran, penggunaan teknologi akuntansi, kemudian pembelajaran berbasis soal kasus, dan yang terakhir adalah optimalisasi aplikasi komputer akuntansi. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.